Jika ingin mampusin para kadrun onta biadab, jadikan Jenderal Dudung presiden. Ditulis oleh Argo Jevires dari siwar.com. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Orang-orang yang mengkritisi Pak Dudung ini hanya sekedar didasari kebencian. Karena Jenderal Dudung ini pada saat menjadi Pangdam memang menjadi musuh Bani Kadrunia bin Petamburan karena menurunkan baliho dari Rizik Syihab November 2020 yang lalu. Tapi karena ini Dudung Abdurrahman, Jenderal Kasat TNI. Kadrun-kadrun nggak ada yang berani. Itu saya seneng banget lah. Karena mereka ini bertahun-tahun bersikap arogan dan semena-mena. Sekarang mereka udah kayak kerupuk disiram air. Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Ya, saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan buat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Masih ingat statement Jenderal Dudung yang bikin para kadrun onta biadab meronta-ronta lantaran merana tersisa lahir batin yang tak tertahankan. Kegiatan-kegiatan di Indonesia saya lihat sudah mulai dengan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politiknya, kepentingan pribadinya menggunakan dalil-dalil agama. Apapun demonstrasinya, apapun kehendaknya, bahkan menjelek-jelekan pemerintahan ini dengan dalil agama. Melihat fenomena ini, saya merasa terpanggil. Saya sebagai TNI, hal-hal demikian tidak boleh kita diamkan. Karena cara-cara seperti ini yang sangat berbahaya. Karena kalau sudah didoktrin masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan menjadi pertaruhan yang sangat luar biasa. Yang terjadi beberapa bulan yang lalu, ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa paling benar, merasa yang paling bertakwa, merasa paling beribadah, seakan-akan merasa yang paling sempurna. Hal ini yang tidak boleh. Seyogyanya kita harus menghargai sebagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana kita berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini kan kalau dibiarkan mereka merasa paling benar sendiri, tidak mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah. Oleh karenanya, TNI Polri dan Satpol PP saat itu kita bertindak menertibkan sesuai dengan permintaan pemerintah daerah. Ini yang saya lakukan. Kalau nggak kita bertindak, ini berbahaya bagi kita semua. Ketegasan Jenderal Dudung melibat berbagai aksi-aksi biadab para onta radikal yang intoleran dengan berkedok agama, membuat Jenderal Dudung pun menjadi musuh utama para onta gurun yang luar biasa biadab itu. Berbagai serangan balik pun dilakukan oleh para ahli surga dan neraka jahanam tanpa menggunakan otak. Mulai dari menyebut Jenderal Dudung dengan sebutan Jenderal Baliho, lalu melaporkan Jenderal Dudung ke Pusat Polisi Militer TNI AD atau Puspomat. Lalu, kini mereka pun mengancam Jenderal Dudung lantaran meninjau ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar tradisional untuk mengatasi krisis minyak goreng. Padahal itu tugas dan perintah dari Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, keterlibatan Jenderal Dudung untuk mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar tradisional merupakan implementasi dari UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU itu dijelaskan bahwa tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas yang dilakukan Jenderal Dudung terkait penanganan krisis minyak goreng juga merupakan perbantuan yang tidak berdiri sendiri, melainkan membantu dan bersama-sama dengan instansi lainnya, terutama Polri. Permasalahan minyak goreng yang terjadi saat ini merupakan krisis yang dihadapi oleh negara dan rakyat menjadi objek yang sangat terdampak. Sehingga TNI sebagai alat negara wajib hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Namun para pembenci Jenderal Dudung menuding bahwa apa yang dilakukan Jenderal Dudung yang turun ke pasar tradisional untuk mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng adalah tindakan yang berlebihan
dan melampaui tupoksi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman luar atau musuh. Dendam kesumat mereka yang tak tertahankan itu, mereka lampiaskan dengan berbagai cara dan membabi buta untuk membunuh karakter Jenderal Dudung. Apakah mereka berhasil? Tentu saja tidak. Sebab berbagai upaya mereka sudah kecium baunya, yaitu sengaja untuk menghancurkan karir Jenderal Dudung. Mereka berupaya menggembosi Jenderal Dudung agar bisa leluasa menjadikan NKRI sebagai negara dengan dasar negara syariat Islam, bukan Pancasila. Kelakuan para keturunan Padang Pasir nan tandus itu tak ubahnya keledai liar yang dungu tak terperi. Para kaum intoleran dan radikal yang berjenggot kambing dan berjidat itu tidak paham bahwa jika ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas politik, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu Undang-Undang Dasar 1945, mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, mengganggu negara dan pemerintah, maka akan berhadapan dengan Jenderal Dudung dan TNI. Jenderal Dudung dan TNI sangat tegas dan tidak main-main dengan kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu NKRI, Pancasila, Undang-Undang 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. TNI adalah institusi yang mengamankan NKRI dari segala jenis ancaman, baik itu ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, termasuk namun tak terbatas kalangan minyak goreng yang mengganggu stabilitas negara. Itulah sebabnya, sekalipun saya masih belum punya kandidat Capres 2024 untuk disundul, tapi saya berani jamin, jika ingin mampusin kadrun onta biadab keturunan Padang Pasir yang rata-rata berjenggot kambing itu, jadikan Jenderal TNI Dudung presiden, maka meranalah hidup mereka di tanah Nusantara ini. Kura-kura begitu.